Tarian Jogja, Jalan AM Sangaji 41 Yogyakarta. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Saatnya Anda dengar Fun with Business. Fun with Business. Bisnis itu mudah karena bisnis itu menyenangkan. Fun with Business dipersembahkan Star FM dan Selasa Sore. Dari Jalan AM Sangaji 41 Yogyakarta, 101.3 Star FM Inspiring Sound. Assalamualaikum pendengar, apa kabar? Saya harap dimanapun Anda berada saat ini, Anda dalam kondisi yang sehat. Meskipun malam ini cuaca cukup dingin ya, karena hujan. Dan ternyata hujan ini tidak mengurangi semangat saya, karena setiap Selasa tiba waktunya bagi saya untuk menjumpai Anda, mengajak Anda berdiskusi, berdialog, berbagi tentang bisnis ya tentu saja. Dan seperti biasa, Fun Business akan menghadirkan narasumber-narasumber yang tentu saja selalu spektakuler di setiap episodenya. Ya, kita ketemu lagi saudara pada acara Fun with Business. Ya, tadi maaf nih karena ada sedikit kendala ya. Tadi ada mati lampu beberapa saat, tapi alhamdulillah sudah tercover semuanya. Dan ini agak sedikit terlambat saya mengudaranya, tapi moga-moga ini tidak akan mengurangi semangat kita pada malam hari ini untuk berdialog, karena acara ini memang dirancang sedemikian rupa sehingga Anda bisa menikmati dialog kami dengan santai, menggali ilmu dengan santai. Dan tentu saja saya berharap apapun bisnis yang Anda lakukan secara fun, karena pada dasarnya bisnis itu mudah dan menyenangkan. Ya, malam ini saya kehadiran tamu ada dua ini ya, lucu-lucu lagi, imut-imut. Ya, satu ada Mas Sengut Pandego. Assalamualaikum Mas. Ya, awalnya saya nggak percaya kalau ini nama aslinya. Saya bilang, Mas, nama aslimu sopo? Ternyata unik banget ya, Sengut Pandego ya, sengut merah atau sengut hitam. Nah, Mas Sengut Pandego ini owner dari Cafe Kemuning ya, Kopi Kemuning yang ada di Pulau Watu, itu Jalan Palagan kilometer jauh sekali pokoknya. Kilometer berapa Mas? Kilometer mentok ya. Oh, kilometer mentok ya. Pokoknya kalau Anda naik sepeda motor dari Tugu, Yogyakarta, Anda naik ke utara terus dan pantat Anda udah merasa panas banget, itu udah hampir sampai. Belum sampai ya. Dan tamu saya yang kedua ini adalah seorang praktisi wedding organizer, juga event organizer. Ini lucu juga, orangnya imut-imut juga. Ya, dan idenya spektakuler ya, idenya spektakuler. Ini bikin para pengantin jadi masuk angin karena diajak nyebur ke sungai. Ya, Mas Rian Budi ya. Lengkapnya RM Rian Budi. NN-nya siapa ini Mas? Nuryanto Mas. Nuryanto ya. Panggilannya Mas Rian aja. Ya, Mas Rian. Kalau Budi tidak sama Mas. Ya, yang satu Budi cakep, yang satu betul Mas. agak cakep. Ya, oke. Seperti biasa pendengar, Anda juga bisa ikut berpartisipasi di acara kami. Silahkan Anda mengirimkan pertanyaan atau saran atau apapun itu di nomor WA kami 0818621013. Dan seperti biasa, Fun Business akan menyediakan hadiah untuk Anda ya. Ngopi gratis di Kopi Kemuning. Wah, ya, nanti ada voucher dari Mas Sengut. Dan juga ada nikah gratis ini. oh ya Mas, bisa, jelas itu, jelas masih. Plus bulan madu ya. Oh, plus bulan madu. Tapi masalahnya pasangannya cari sendiri. Wah, dicari kan Mas, bisa lah, komplit kok. Oke, jadi paket komplit ya. Paket komplit. Oke. Mas Sengut, Kopi Kemuning jauh lagi. Nah, uniknya di mana ini ya? Sekarang kan kafe banyak sekali ya Mas ya. Tempat nongkrong untuk minum kopi itu banyak sekali di Yogyakarta. Ya, dari A sampai Z ya. Kayaknya di mana-mana, setiap tikungan, setiap pengkolan pasti ada gitu ya. Nah, kenapa Kopi Kemuning ini muncul dan jauh lagi? Ada di Pulau Watu ya, di dekat Turi sana ya. Iya.
Gimana Mas itu? Dekat dengan ini Mas, dekat dengan ada kamera di sana. Biar Jadi- para pendengar tahu cakepnya Mas Sengut dan Mas Rian itu seperti apa. Oke. Ya. Jadi memang awalnya Kopi Kemuning itu bermula dari tempat. Ya. Tempatnya ya mungkin dari saya pribadi sih suka karena dekat air, dingin, jauh dari peradaban bukan. Jauh dari rutinitas hiruk pikuk di kota gitu kan. Terus banyak teman-teman datang merasa asik, nyaman, duduk-duduk gitu. Terus ya yang jelas di sana biasanya sih mager. Oh gitu ya. Malas gerak gitu ya. Saya pengen di situ terus gitu. Terus ya dengan beberapa teman kemarin yuk buka warung kopi aja, akhirnya alhamdulillah ya berkelanjutan buka dan alhamdulillah di masa pandemi juga bisa survive yang jelas. Gitu. Terus kemarin juga ketemu Mas Rian, kayaknya juga dari tempatnya cocok untuk bikin acara wedding dengan air dan macam-macam. Terus ya kemarin kontak-kontak yuk jadi kita bikin acara. Gitu ya. Iya. Ya, pendengar, sebelum saya lupa ya, untuk Anda yang mungkin sulit sekali menjangkau siaran kami melalui 101.3 FM ya, Anda juga bisa mengakses acara kami secara live streaming di www.starjogja.com ya. Dan Anda bisa menyaksikan seperti apa sih menungsone. Asli. Ada Mas Sengut, ya, ada Mas Rian, dan ini tanpa filter. Asli nih. Ya, asli, pokoknya asli, tanpa editan. Gitu ya. Oke, akhirnya muncul Kopi Kemuning gitu loh. Nah, pemilihan lokasinya atau hanya karena karena saya punya tempatnya cuma di situ, atau istri saya dari situ. Iya. Gimana caranya? Ya sebenarnya dari aset keluarga. Aset keluarga. Terus kita Ya. kelola. Pertamanya sih juga hutan belantara sih Oh, mungkin. gitu ya. Jadi dibuka pelan-pelan. Jadi kok apa ya, banyak orang yang suka gitu loh, teman-teman pada ke situ, pada ngobrol. Bahkan sebelum kita buka warung kopi pun udah pernah ada wedding dipinjem 2 kali di situ. Oh gitu. Iya. Jadi sebelum Kopi Kemuning ini dibuka, Iya. itu memang sudah ada event itu. Iya, udah pernah di wedding cuman ya karena jadi konsepnya yang outdoor. Oh gitu ya, oke. Nah, Mas Rian, Ya. Mas Rian, saya agak susah nih menatap wajahnya Mas Rian karena Tutup kan lah ya, biar yang lihat yang di sana Mas. Dia yang lihat yang di atas sana. Betul Mas. Oke, Mas Rian, tentang ide untuk membuat pernikahan itu kolaborasi dengan Kopi Kemuning atau gimana itu tadi? Ya. Jadi gini Mas, menggarisbawahi bahwa daerah istimewa Yogyakarta ini kan terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota madya. Oh iya, kamu belum ganti. Ya, belum ganti. Dan di antara gunung dan samudra. Ya. Di antara gunung dan samudra ini kan munculnya banyak kreativitas banyak kreativitas. Dan yang Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menganugerahi daerah istimewa Yogyakarta dengan beraneka ragam kekayaan alam, kemudian tradisi, kemudian termasuk kuliner. Dan salah satu tempat yang memang sudah layak jadi acuan tidak hanya Indonesia tapi dunia. Orang kan taunya biasanya hanya di Bali kan gitu. Tapi betul. Yogyakarta khususnya ini saya bilang tentang di Kopi Kemuning ini mungkin tempat bisa sama kopinya, cuma nuansanya kan beda-beda. Setiap tempat punya kelebihan dan kekurangan masing-masing kan gitu. Di Kopi Kemuning ini kemarin kita sempat tertirah Mas. Jadi istilahnya cari wangsit wong Solonya gitu ya. Tafakur. Jadi surveinya itu dari iseng tadi dikatakan Mas Sengut, di situ ada air itu kan sumber kehidupan. Kemudian di situ ada gejelik. Gejelik itu adalah mengatur aliran air yang harus ke sawah. Intinya gejelik itu ibaratnya suatu kepastian, harus menentukan air mengalir dan tidak. Kemudian ada juga grojokan air itu yang seharus mengalir. Grojokan itu artinya kehidupan yang mengalir itu terus berlalu ya. Makanya kemarin kita berinisiatif wah ini kelihatannya insya Allah tidak hanya bisa untuk para penikmat kopi atau para keluarga untuk berekreasi atau berehat tadi lama di situ, tapi bisa juga untuk wedding. Dan sebelum wedding kemarin kita adakan juga pre-wed Mas. Jadi juga ada pre-wedding di situ juga. Ya otomatis ya inilah mungkin satu-satunya di dunia saya bilang gitu karena belum pernah diadakan pernikahan yang diadakan di situ. Ada kebun salaknya juga di dalam kebun salak. Di dalam kebun salak Kecocok-cocok lah justru kenapa kok maharnya salak ya? Karena salah satu
potensi Sleman itu kan salak. Yang salak itu harusnya sekarang udah mendunia di kebangkitan sekarang ini memang harus mendunia. Kita harus bangkit kembali. Kemudian ada di Gejelik. Nah, itu di atas Gejelik itu ya kepastian cinta itu harus ada pastinya kapan sahnya lah itu filosofinya gitu. Kemudian kenapa harus di air sampai kecurup mantainya dan menjadi viral itu ya ini ibaratnya bahwa manten itu akan mengalami kehidupan. Jadi akan berbahasa-bahasa, artinya mereka harus menggulati tiap hari rasa cinta dan kasih sayangnya itu harus bergulat tiap hari. Wih, dalam ya. Iya dalam Mas, makanya hanya ada satu-satunya di Kemuning Mas, di tempat lain nggak ada. Jadi jadi silahkan. Jadi ini memang suatu yang istimewa, anugerah. Jadi sambil di situ itu Anda bisa menatap Merapi kan begitu, bisa melihat suasana alamnya sambil menikmati kuliner yang khas di Kemuning itu, begitu Mas. Oke, ya. Gitu ya. Jadi kolaborasi ini menghasilkan kemarin ada event yang cukup terkenal ya. Saya dapat informasinya loh, itu udah diliput di media nasional juga. Alhamdulillah, ya. Nikah bersama. Nikah bareng Merapi. Iya, karena di bawah Merapi Mas. Jadi Merapi ini bareng Merapi. Iya, karena kita kemarin temanya Energy of Merapi. Jadi energi Merapi itu punya energi, punya keindahan yang bisa memakmurkan rakyatnya, tidak menakutkan sebenarnya. Dan salah satunya ini membuat pasangan yang tidak sah menjadi sah kan begitu. 7 pasang Mas kemarin. Oh 7 pasang. 7 pasang. Ya jadi gini pendengar, kemarin beberapa waktu yang lalu ini Mas Rian dan Mas Senggut ini membuat semacam kolaborasi, membuat satu event pernikahan bersama ya. Dan ini cukup unik karena nikahnya di atas sungai. Gitu. Saya bacanya, oh ini di atas sungai, aduh masuk angin kabeh. Bar mantenan keroan kabeh. Tapi makan salak kok Mas, jadi imunnya naik. Jadi kan maharnya salak Mas. Gitu. Maharnya salak. Oh maharnya cincin 4 gram dan salak yang dibayar tunai begitu. Oh iya, kebangetan mau salak mau kredit. Ya. Dan ini ternyata cukup viral. Viral, ya, alhamdulillah. Kemarin saksinya juga Pak Wakil Bupati Sleman bersama Mas Danang ya. Iya Mas Danang itu sangat suatu kita kan harus di tengah pandemi dan menuju endemi ini kita harus melewati lonjakan di luar kota loh Mas, bagaimana begitu. Dan ini tentu saja mempunyai dampak positif untuk Kemuning ya, untuk kopi Kemuning ya. Karena kopi Kemuning ini kan baru 1 tahun. Ya, dan event ini cukup mendongkrak. Sesudah itu banyak orang yang datang ke sana Mas. Alhamdulillah juga beberapa orang datang makan kayak apa sih tempatnya, kalau diberitakan bagus. Wah, alhamdulillah kok bagus beneran ini. Saya pengen nikah lagi di situ. Atau pengen tambah, saya 4 tahun. Wani Bora. Hati-hati deh. Harap tanduk gitu ya. Dan itu karena viral itu akhirnya kopi Kemuning mendapatkan efek promonya efek promosinya, dan orang mulai berdatangan juga. Oh bagus ya. Ya, ini ada rencana lagi untuk bikin event-event gitu? Ya insya Allah nanti kalau misalnya dari suatu wedding organizer silakan mau kolaborasi lah, bekerja sama, monggo saja kita siap untuk bareng-bareng. Nanti panggil dekornya. Kan bisa tidak hanya wedding Mas, itu bisa untuk private, bisa untuk rapat, bisa untuk macam-macam sih. Bahkan khitanan di sungai belum ada Mas. Tunggu aja tanggal mainnya. Cepet ke langsung resik Mas. Kan belum pernah ada Mas. Bang Suwite yuyu. Oke, Mas Mas Ngut lagi ya. Nah, kalau saya datang ke sana atau orang-orang datang ke sana, menunya apa saja sih yang membuat kami menjadi mager di sana gitu? Kalau cuma kopi, kopi banyak ya gitu. Nah, istimewanya di mana gitu? Selama ini yang jadi kandidat menu masakan kami sih biasanya yang paling sih nasi goreng sapi asap. Nasi goreng sapi asap. Sapi asap. Oh, bayangke sapi diasapi kaya apa to Mas? Bayangke sapi gede diasapi lho. Nasi goreng sapi asap ini menjadi menu unggulan. Oke. Terus apa lagi? Ya seperti karena konsepnya juga bangunan Jawa, alam gitu ya, menu-menu tradisional, terus nasi goreng, bakmi goreng. Standar-standar gitu aja sebenarnya. Gitu. Tapi makanan Jawa juga ada loh Mas. Makanan Jawa tetap ada di situ disediakan. Misalnya Jawa lodeh kayak gitu itu tadi. Manggut lele ada. Biar manggut-manggut Mas lelenya. Oke. Ya dan ternyata makanan-makanan atau menu-menu yang disediakan ini ternyata cukup menarik juga ya. Meskipun di sekitar sana memang udah banyak ya pesaing-pesaing atau kompetitornya gitu loh. Karena memang itu itu jalur wisata kan ya. Betul Mas. Ya gitu. Oke.
Mas Rian, sesudah event ini kan berhasil ya, bisa dikatakan berhasil ya. Ini sudah ada rencana lagi nggak? Oh ya, ya ini nganu Mas. Jadi memang kita ini berkonsep di pasca pandemi ini kan kita pengen bahwa daerah istimewa Yogyakarta ini sudah saatnya menjadi wedding destination tingkat dunia. Jadi tidak hanya di Bali atau di luar negeri, kita itu dianugerahi dengan kain-kain lagam alam dan potensi termasuk SDM-nya. Ini kita sudah 4 seri Mas, dan di Mas Sengkut ini ada seri ketiga. Jadi seri yang pertama di Bantul itu di Ingkung dengan maharnya ingkung Mas, ingkung Jawa. Itu diikuti 5 pasang di tempat juga tempat makan begitu. Ini kemudian yang kedua itu kemarin nikahnya di dalam gua di kedalaman 100 meter di Gunung Kidul di Gua Ngingrong. Itu gua cinta kita namakan karena manten dan segala sesuatunya harus turun di kedalaman 100 meter. Oh, iya, nikahnya itu di dalam gua itu ya. Saya sempat baca ya, itu 100 meter itu. Kurang gawean ya. Ya, nuansanya kita bawa di mencari ketenangan Mas. Pada waktu itu kan mencari ketenangan itu pada menepi ya. Ya kayak Kanjeng Nabi itu kan juga di Gua Hira toh, itu dalam rangkanya menyambut Ramadan. Nah, itu wedding destinasinya itu. Kemudian yang ketiga di Merapi, yang energi Merapi ternyata punya kearifan, punya keindahan, punya potensi. Salah satunya diliwatkan lewat Kemuning kan begitu. Dan insya Allah yang keempat besok di tanggal 8 Juni ini kita ngambil samudra atau Segoro Kidul. Jadi kita ada nikah bareng Segoro Kidul di Pantai Krakal tanggal 8 Juni pukul 15.30 Mas. Itu nanti ada pernikahan pertama juga di dunia di sepanjang Pantai Krakal. Itu nanti maharnya cincin dan lobster goreng Mas. Aneh-aneh ya. Ya. Maharnya lobster. Ya, betul. Kemudian maharnya salad. Ya, karena nganu Mas, kita ini kan nganu maharnya ini kan Nyun Sewu tidak hanya kita udah konsultasi dengan MUI dan beberapa ulama memang ada cincin ya, ada barangnya ada berupa cincin ya 4 gram itu plus ada satu potensi yang memang harus kita angkat. Harapannya ini memang menjadi ikon juga menjadi keberkahan untuk kita semua potensi yang harus kita lakukan karena besok itu juga dalam rangkanya kalau Mas Sengkut kemarin kebangkitan nasional, kalau yang di Krakal ini dalam rangka Hari Laut Sedunia, bagaimana kita sebagai generasi selanjutnya bisa mencintai laut dan bisa menjaga ekosistem sehingga itu bisa terjaga sehingga bisa dimanfaatkan generasi anak cucu kita sampai maksimal begitu tanpa berkurang gitu itu Mas. Banget. Filosofinya seperti itu Mas. Keren ya. Dalam. Ya, dalam. Oke ya. Ya unik ya. Itu karena itu ya tema kita memang unik dan menarik. Ini sudah unik, menarik pula. Betul, ya. Jadi memang akhirnya menjadi viral dan ini tentu saja juga bisa mengundang mengundang menggali potensi wisata, betul gitu ya. Ya memang Jogja gudangnya orang-orang yang bisa berpikir kreatif ya. Salah satunya Mas Rian ini. Gitu loh. Hanya titipan Mas saya. Ya, oke, Mas Sengkut. Nah, 1 tahun ini ya di masa pandemi itu ya kan masih bisa dikatakan ya ini masih kalau sekarang sih mungkin udah mulai longgar ya. Yang kemarin-kemarin kok berani-beraninya gitu loh membuka bisnis yang ya di masa pandemi dan mengundang masa untuk datang, mengundang tamu untuk datang gitu. Tidak takut Satgas. Jadi ya karena di masa incer Satgas atau enggak gitu ya agak diri-dirian gitu. Jadi yang kemarin di masa pandemi itu yang kita harus akui kan ada pergerakan olahraga yang luar biasa. Gitu. Terutama sepeda. Dengan itu kemarin juga kita karena sekarang orang dari selatan mau menuju ke Kaliurang itu kebanyakan lewat jalur yang Jalan Monjali. Karena juga mungkin satu lebih lebar jalannya, dua juga kan dulu lewat Jalan Kaliurang. Sekarang mungkin juga lebih sepi dan lebih aman yang jelas. Ya kita agak menangkap di segmen itu. Kita buka pagi, kita buka teman-teman sepeda, kita undang, kita alhamdulillah juga teman-teman sepeda pada seneng sampai sekarang itu untuk mampir ke Kemuning kan juga artis juga banyak loh Mas. Ada Nirina Zubir sudah mampir situ. Oh iya. Mas banyak loh artis. Saya belum. Oh lah, kapan-kapan ke sana nanti. Saya bukan artis. Enggak apa-apa Mas. Iya. Dari anunya yang kebanyakan yang road bike itu kan biasanya asupan kopi, kafein gitu kan
jadi menu kan. Biasanya kalau mampir datang ya biasanya espresso, double espresso gitu. Gitu. Sambil nyamil dimsum, terus pisang godong. Iya. Oke, bikin penasaran nih. Bisa dicoba Mas. Oke, bisa dicoba. Bisa dicoba. Oke, ya. Harga terjangkau Mas. Sangat-sangat terjangkau. Jadi siap. sangat-sangat terjangkau. Oke. Ya, pendengar, saya ingatkan sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung, bertanya atau berbagi atau apapun, atau mungkin Anda bisa memberikan saran-saran atau apapun itu ya, silakan. Anda bisa mengirimkan ke nomor 0818621013. Ada voucher makan dan minum gratis nanti di Kopi Kemuning Pulau Watu, Sleman, Yogyakarta. Oke. Mas, energi kita kayaknya terkuras untuk diskusi ini ya, karena menarik sekali, dan kayaknya udah waktunya kita untuk sedikit bernafas dulu. Iya. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Kalau ada kopi ini ganti. Ya, oke pendengar, kita akan lanjutkan nanti di sesi kedua diskusi kita yang cukup menarik ini, dan tentu saja kami masih menunggu partisipasi Anda. Oke. Ada Sheila on Seven dengan Sevia yang akan hadir pada malam hari ini. Ya, masih bersama saya Budi Utomo dan juga tamu saya Mas Sengut dan juga Mas Rian pada acara Fun with Business. Ya, ini tadi saya masih sempat diskusi ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, tapi nanti diskusinya kita lanjutkan nanti aja. Mas, ini udah ada beberapa pertanyaan nih. Kita mulai dari Bu Trihastuti. Bu Trihastuti ada di Purworejo. Jauh ya, nggak apa-apa. Jawa Tengah. Siapa tahu tertarik untuk ke Pulau Watu. Wah, itu ya. Kopi Kemuning. Ya. Maaf, berani membuat event di alam terbuka yang sedikit mengandung bahaya, apa sudah dipikirkan dengan matang? Andai terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Mas Rian. Oh ya, Mas. Jadi begini Mas, otomatis kita ini kan punya kearifan lokal nih. Yeah. Jadi orang Jawa itu jauh ninggal Jawa nih kan begitu. Jadi ibaratnya secara spiritual, secara berdoa, secara dengan agama dan kepercayaan kita, kemudian secara lahiriah kita juga sudah koordinasi dengan BMKG loh Mas. Kita nggak perlu undang Mbak Rara, tapi kita ada sendiri yang kayak Mbak Rara begitu ya. Sesuai dengan agama dan kepercayaan kita, kearifan lokal. Kemudian kita juga siagakan juga tim rescue juga ada kemarin Mas. Kemudian juga rumah sakit yang sedia kemarin, rumah sakit Siloam Hospital itu sudah ready juga di tempat dengan peralatan canggihnya, dengan ambulan dan segala ubur-ambenya begitu. Jadi segala sesuatu sudah dipersiapkan Mas, termasuk fenomena alam ya. Nyun sewu kami memang sudah koordinasi dengan BMKG, kemudian juga sudah wong Jawa itu ada kulon nuwunnya. Kemudian kita perhitungkan tiap detiknya, dan arus sungai itu kan kalau namanya gejelik itu bisa diulut debitnya Mas. Jadi sumbernya itu bisa dikecilin, bisa nganu ya, itu sudah kita survei dan alhamdulillah sudah kita gladi bersih Mas. Alhamdulillah aman, dan ya harapannya ini menjadi sesuatu yang luar biasa karena begini, namanya wedding itu sekarang sudah tidak harus di hotel, tidak harus di gedung begitu, bisa di tempat alam, karena Indonesia khususnya daerah istimewa Yogyakarta ini dan khususnya di Kemuning ini mempunyai fenomena alam yang tidak dimiliki di tempat lain, dan setiap tempat itu mengandung keberkahan kan begitu Mas. Ya itu kalau filosofi saya loh Mas Nyun Sewu. Jadi insya Allah terpautnya di situ itu nanti insya Allah akan tertular sampai ke generasi selanjutnya begitu Mas. Itu akan membuat adem tentrem. Kemarin Pak Wabub itu ngendika, Pak Wabub Sleman, Pak Danang ngendika bahwa sudah saatnya bahwa wedding itu tidak hanya di gedung atau di hotel, tapi bisa di alam-alam terbuka yang merupakan destinasi wisata gitu begitu. Gitu ya. Jadi gitu Bu Trihastuti, jangan khawatir, tetap ya segi keamanan tetap jadi pertimbangan utama ya. Safety first itu pasti ya. Gitu. Jadi jangan khawatir. Siapa tahu Bu Trihastuti pengen pengen mantu. Ya kalau boleh menambahkan dikit. Ya silakan Mas. Jadi kalau mengenai tadi yang Mas Rianda bilang itu kan masalah debit air, kita juga kemarin kita udah koordinasi dengan Kuran, Pedukuhan, kita bisa atur volumenya kayak radio juga ini kan bisa diatur volumenya. Jadi insya Allah
aman. Ya, jadi tidak langsung seperti alam liar dipelepas. Sekarang lagi peristiwa pada tenggelam ya. Oh ya Gitu betul. ya. Mungkin Bu Triastuti juga aduh jangan Kebayangnya seperti, gitu ya. anak pejabat itu yang Ya. yang kasihan ya sampai sekarang belum ditemukan gitu ya Bu. Ya enggak, tapi ini aman gitu ya. Allah aman. Karena memang debit air sudah bisa di setel ya, di setel. Iya. Ya, sehingga tidak tentu saja tidak berbahaya Bu. Iya. Begitu ya Bu Triastuti yang ada di Purworejo. Kemudian ini ada juga ibu-ibu semua. Oh ya ibu ini. Sebentar. Ya. Ini Mas Arjuna. Oke, Mas Arjuna. Mas Arjuna ini dari Cangkringan. Oh, tetangga. Ya. Mau nanya kalau misal di Kopi Kemuning view-nya apa aja ya gitu. Sama motivasi buat para pebisnis di masa pandemi seperti ini. Oke. Ya, view-nya apa sih yang membuat Kopi Kemuning ini menjadi menarik gitu? Ya, jadi kenapa jargonnya Kopi Kemuning kopi dan senja? Oke. Ya, kenapa kopi dan senja itu kan kita menikmati kopi sambil ya insya Allah kalau misalnya pas cuaca bagus kita dapat senja. Oh gitu. Jadi kita memandang ke arah barat itu sebenarnya view-nya sawah, terus di ufuk barat nanti kalau senja aja bagus sekali. Ada ketenangan jiwa Mas di situ. Iya. Sambil ditemani gemericik air. Oke, saya jadi udah siap-siap untuk menulis sebuah puisi. Yes. Antara aku, kau dan senja. Wah, Opo kuwi? Ya, jadi kemarin kan kalau kita mikir kalau misalnya coffee and space, coffee and ya macam-macam banyak apa ini yang bisa kita nikmati dari sini dari kita menggali alamnya sendiri kan yang luar biasa ternyata anugerah terindah ya. Ya, oke. Kopi dan senja kayaknya menarik ini. Oke. Kopi dan senja, bukan kopi untuk usia senja. Ya, bukan. Ya. Sekarang anak-anak muda udah banyak yang suka ngopi juga. Oke. Gitu ya Mas Arjuna yang ada di Cangkringan. View-nya tuh memang yang paling bagus pas senjanya itu ya. Nah, karena kalau sekarang musim hujan mungkin ya untung-untungan ya. Tapi insya Allah nanti kalau udah pelangi loh Mas, kan ada pelangi Mas. Setelah gitu hujan ya? biasanya muncul pelangi. Oke. Di situ ada bidadari jangan lah gitu. Ya, ada pelangi di matamu. Iya. Oke, gitu Mas Arjuna ya. Ini kemudian ada pertanyaan lagi juga dari Ibu Tumino atau Bu Eni ya, yang ada di dekat UMY sana. Assalamualaikum Mas, mohon maaf saya terlambat gabungnya. Oh ya, gimana Bu? Nggak apa-apa. Mau nanya di manakah alamat Kopi Kemuning? Menunya kopi yang tradisional atau kopi yang dicampur susu? Oh, maksudnya kopinya tuh kopi apa? Kopi saset. Jadi kalau alamatnya itu nanti di Jalan Pulau Watu Jamblangan. Jadi arah Turi. Jadi kalau misalnya Ibu nanti dari Monumen Jogja kembali ke arah utara terus tadi Mas Budi juga udah bilang sampai Patnatnya Panas itu hampir sampai. Jadi nanti sampai pertigaan kalau mau ke arah Pakem itu maju sedikit kiri jalan. Di Google Maps sudah ada insyaallah. Sebenarnya nggak jauh-jauh amat kok ya. Kira-kira kalau Jalan Panagan kilometer berapa itu kira-kira Mas ya? Kilometer kalau dari mapnya itu Jalan Jogja Turi KM 2,7. Oh, tapi Jogja Turi ya. Oh, Jogja Turi. Iya. Kalau dari kan mungkin Tugu ya berapa ya? Anggaplah Tugu ini menjadi 0 meternya. Ya, mungkin sekitar 10 sampai 15 kilo. Ya, kira-kira 15 kilo ya. Kalau 10 baru sampai rumah saya itu. Wah, berarti kurang 5 kilo. Ya, kira-kira 15 kilo nggak jauh. Ya, dan karena memang menuju ke sana itu jalannya enak ya. Santai gitu jadinya nggak terasa jauhnya gitu. Nanti akan hilang itu dengan terpuaskan dengan menunya di situ Mas. Dengan suasana dan menunya itu akan terbayar. Terbayar di situ. Betul, tadi belum dijawab ya. Menunya, kopinya itu kopi seperti apa? Kopi tubruk atau kopi yang ala-ala kopi-kopi modern saat ini? Kalau kopi-kopinya sih kita ada kopi rempah, single originnya bisa ada Agayo, yang kemarin agak unik menarik dan itu Sunda Gulali. Jadi Sunda Gulali. Nah, bayangin nih, Sunda Gulali. Iya, bau-bau India nih. Itu juga dari daerah Sunda, biasanya dari Parahyangan lah. Itu kan Sunda Gulali itu mungkin agak viral di 3-4 tahun yang lalu. Terus kita kemarin alhamdulillah dapat barangnya, ya beliau juga pada suka juga. Gitu ada juga yang Gayo Hani atau
yang apa istilahnya gayowan juga ada, yang itu yang single originnya. Oke, yang jelas bukan kopi saset ya. Ya bukan Mas. Allah, bukan. Itu di samping rumah aja ada Mas. Ya, begitu Bu Tumino yang ada di UMY. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, banyak nih. Ya, oke. Ibu Uswatun Hasanah yang ada di Imogiri. Ya, assalamualaikum Mas Sengut, Mas Rian dan Pak Budi. Budget pernikahan unik seputar berapa? Adakah nama IG-nya? Oke. Ya. Ini Mas Rian ya. Mas Rian, ini kalau mau gabung dengan nikah-nikah yang unik-unik tadi tuh berapa sih budgetnya gitu? Jadi kemarin matur semuanya aja bahwa memang daerah istimewa Yogyakarta ini memiliki salah satu ikonnya, insya Allah moga menjadi ikon yang baik begitu. Itu ada namanya nikah bareng ya. Nikah bareng ini kita buat sejak 2006 Mas. Sejak 2006 dan yang kemarin yang terakhir itu adalah di tempat Mas Sengut dan besok lagi besok 8 Juni itu di Segoro Kidul. Ini memang selalu kita buat semuanya istimewa dan pertama di Indonesia bahkan di dunia dan semua ini gratis Mas. Tidak ada biayanya. Tis. Ya. Kalau untuk event yang dikelola oleh Mas Rian ini gratis. Ya, betul. Jadi kalau untuk nikah bareng di kita ini gratis, tapi mungkin ibu-ibu itu bisa kalau pengen sesuatu yang unik begitu bisa ngubungi WO. Kan WO banyak Mas, kan WO banyak. IO banyak di situ, nanti bisa lah tinggal ibu konsepnya apa, kemudian misalnya budget saya kira Yogyakarta sudah punya SDM yang mumpuni untuk itu. Kalau kita tidak bisa kita omong habisnya berapa karena semua ini sosial Mas. Jadi semua yang diberikan gitu. MC-nya aja kemarin 6 loh Mas. Wih. Dari Pranoto Paguyuban Pranoto Yogyakarta cabang Sleman itu 6 MC handal semua. Periasnya, muanya juga make up full semuanya. Jadi semua serba istimewa Mas. Ya, ini kalau semua memang sponsor semuanya ya. Ya, betul. Sponsor gratis. Ya, sponsor cuma gratis. yaitu nikahnya bareng-bareng. Ya, betul. Kalau mungkin menginginkan satu event yang spesial, yang khusus ya, yang private, itu ya tentu saja silakan menghubungi. Betul. Ya, kalau butuh dekorasi silakan menghubungi ND Dekorasi. Itu monggo jalan. Jadi kalau sebenarnya gini Mas, bisa juga langsung ujung-ujungnya batulan. Jadi kalau upamanya mau di Kemuning ya Mas. Jadi wong keponakan saya Mas, keponakan saya aja ketika tak ajak situ yang biasa ditawarin nikah itu nggak mau nikah. Lah kemarin mau nikah tapi tempatnya di situ kok Mas. Makanya kemarin saya buat nikah bareng itu untuk gambaran sebenarnya, untuk gambar mapping saya besok kalau mantu keponakan saya itu kayak apa begitu. Jadi memang tempatnya itu bisa dibuat mau privat itu bisa terbatas atau mau dibuat banyak gelombang juga bisa dan semua ini dilakukan tetap ya menyesuaikan prokes yang masih berlaku kan begitu Mas begitu. Jadi kita tetap karena kita ini sebagai tuan rumah G20 juga, makanya kita dengan keberhasilan sambut berkah pemerintah dan masyarakat dalam rangka menangani COVID-19 ini, ya ini kita harus tetap kreatif membangkitkan usaha, kemudian kreativitas di tengah ini harus bangkit. Jadi kita harus bagaimana juga dan jangan sampai lupa yang punya tanggung jawab harus ngiwuh ke anak, harus sewuh kan gitu tuh Mas. Nah, kan gitu harus sewuh gitu. Jadi memang itu tanggung jawab kan begitu. Mas Sengut, kalau kapasitasnya untuk sebuah wedding ya, ini kan karena di area Kopi Kemuning ya. Mungkin saya bayangkan ini semacam apa ya, private wedding party atau intimate wedding party gitu ya. Jadi itu kapasitasnya berapa Mas? Maksimum supaya nyaman lah. Nyaman mungkin sekitar 300-200 orang masih nyaman. Oh, gede itu berarti banyak Mas, ya. Oh, berarti kira-kira itu yang di belakang loh Mas. Kalau ditambah yang di depan, misal itu kan ada tempat parkir yang luas. Kalau parkirnya itu digeser nanti di depan masjid, karena kemarin kita buka pakai masjid itu depannya itu untuk nganu ya bisa jadi 600-700 Mas. Tapi depan sama belakang digunakan. Kemarin kita pakai yang belakang Mas. Pesona alamnya itu Nyon Sewu berada di belakang. Itu yang sangat indah dan fenomenal. 300 ya? Ya, 300 spek berarti 150 undangan dah gitu. Ya, bisa. Itu sangat nyaman, bisa dengan musiknya, bisa live mini orkestra bisa. Kemudian ya mau mengundang Rosa juga bisa Mas begitu. Oke, ya kita lanjutkan ya. Banyak nih pertanyaannya. Kan viral loh Mas. Sepi selosok menungsa, maka pertanyaannya rame. Oke, ini ada Tante Rensinya ada di Jalan Kaliurang. Oke, hai malam semua, Tante Rensi Jakal kilometer 7 Merapat. Oke, terima kasih Tante. Ya, jadi Mas Rian dan Mas Sengut sudah bergabung. Jadi jika
apa ini? Untuk event pernikahan bisa satu paket ya. Oh iya. Ya. Maksudnya ya jadi gini, kalau Mas Rian itu lebih ke masalah nikah Ya. bareng itu Unik, tadi ya. ya, ya. Nikah uniknya itu gitu. Ya. Nah, ini bagaimana dengan organisernya, tempat catering, fotografer, dekorasi dan lain-lain? Ya ini bisalah Bisa, nanti bisa ke Kemuning. Bisa ke Kemuning dan ditanyakan. Kalau mau yang untuk sendiri ya Mas, untuk Mas sendiri bisa langsung ke Kemuning. Nah, nanti Dekornya udah ada. wah, dekornya udah ada. Nanti tinggal ngebel Kemuning nanti. Tinggal ngersake yang gimana lah intinya. Siap, Nggih. gitu. Nanti mau ijab di atas air itu bisa, kalau kemarin kayaknya kan basah kakinya Mas, penghulunya semuanya. Gitu bisa. Oh, untuk tempat reuni juga bisa. Bisa, tempat reuni gitu. bisa. Jadi yang saya Mas di situ itu kan mohon maaf bahwa pernikahan ini kan untuk semua lapisan masyarakat dan semua agama ya Mas. Jadi tidak hanya prosesi ijab kabul saja. Mungkin di situ mau ada sakamen atau apa itu juga enggak butuh pemanggilan, atau mau ala China gitu mungkin juga bisa gitu Mas. Jadi monggo, apapun itu bisa, ya. Bisa sebenarnya. Oke. Ya, bisa. Ini ini Tante Rensi mau daftar jika ada nikah bareng. Oh, Cari ya. pendamping dulu. Oh lah, kita ada golek garwo Mas. Dicarikan Mas. Paket Ya, lengkap. Nggih, ya. kemarin itu yang Di sini paketnya komplit Tante Komplit, Rensi. ya. Jadi kalau Tante Rensi belum ada calon pendamping, ini Mas Rian bisa Iya. mengusahakan. Ya, yang di Mas Sengot kemarin sekedar informasi aja, itu alhamdulillah tercatat alumni kita yang ke 15.030 pasang Mas. Hasil perjodohan 15.030 pasang. Masya Allah, itu yang menjodohkan Mas Rian semua. Iya Gusti Allah Mas. Tuhan Yang Maha Esa. Ya maksudnya yang mencarikan. Iya, iya. Oh hebat sekali ya. Oke. Ya, Gratis oke. loh, Mas. Oh gratis tuh. Oh, kalau nggak bisa nikah dinikahkan loh Mas. Gitu. Sayangnya saya baru kenal sekarang. Nah, itu tadi. Oh, lah itu gitu. tadi jenengan berarti Irit, tuh. izinnya mana Mas? Monggo Mas, ini jadi kita terbuka Mas. Jadi memang salah satunya mungkin di daerah istimewa Yogyakarta ini yang ada salah satu nikah bareng yang ada golek garwonya, pencarian jodohnya itu dari usia 20 sampai usia 70 kita fasilitasi. Yang penting niatnya serius dan statusnya jelas itu. Jadi monggo dan semuanya gratis, silakan nanti bisa ngubungi saya. Dan kalau untuk nikah bareng ini insya Allah ini besok sudah terlaksana Juni, dan kemungkinan yang akan datang insya Allah di kota Jogja di Oktober Mas. Nanti insya Allah kita seperti biasanya kan ada Malioboro, ada nikah di atas damkar, ada di atas pansel di Malioboro, mungkin dengar di titik nol, bahkan di Tugu Jogja ini pernah juga kita lah. Besok akan ada lagi ya nikah bareng di sana, nuansanya beda lagi. Ya ini insya Allah nanti akan ya kita pengen ini Yogyakarta sebagai tujuan wedding destination kelas dunia, kita pengen mewujudkan itu begitu. Ya gitu ya. Ya. Tante Rensi tadi ya. Oke, Tante Rensi mau nikah. Iya, cari dulu kan. Gitu. Ya. Dan Mas Rian siap mencarikan Oh juga. siap insya Allah Mas, siap. Kita terbuka Mas untuk semua agama Mas. Untuk golek garwanya terbuka. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Astuti yang ada di Jalan Parangtritis. Ada Instagramnya enggak? Nah, Terus monggo. untuk make up, manten dan lain-lain itu gimana, biaya sendiri atau termasuk yang gratis? Itu mungkin Mas Rian yang untuk yang nikah bareng ini. Ya. Ternyata banyak yang tertarik. Oh lah iya Mas, hari gini kok Mas, pasca pandemi Mas. Kebangkitan. Jadi gini Mas, kalau kita sih memang nikah bareng ini harapan kita sudah menjadi lifestyle Mas. Jadi bukan ewoh pekewoh. Jadi kan tujuan hidup itu kan sebenarnya cari sah, dan yang lebih lama itu kan prosesi setelah pernikahan. Setelah pernikahan itu mereka mau makan gimana, mau tidur di mana, mau urip gopo, itu kan harus dipikirkan sebenarnya itu. Sebenarnya kalau di prosesi itu kan kita pengen membuat sesuatu yang istimewa, harapannya dengan keistimewaan itu membawa keberkahan dia dan membawa kelanggengan. Nah, semua yang kita berikan itu free semua Mas, dari biaya nikah, kemudian cincin kawinnya, kemudian dari maharnya, kemudian dari pelaminannya, kemudian dari foto dokumentasinya, rias busananya sesuai dengan konsepnya. Bahkan sampai bulan madunya seperti itu, bahkan sampai tasakurannya, pestanya kayak kemarin ya otomatis Gratis. kalau gratis semuanya. Oh. Dari mantan itu ada 0%. Wah, berarti modal dengkul. Ya modal niat Mas, nyun sewu. Ya Oke, seperti keren, itulah. keren, Jadi keren, ini ya. memang yang dimiliki satu-satunya di daerah istimewa Yogyakarta, yang Jogja istimewa dengan kearifan budaya. Jadi Jogja tidak hanya sebagai kota budaya, kota sepeda, kota tapi juga insya Allah kota jodoh dan pernikahan Mas. Oke. Ketemunya cinta ini di Yogyakarta. Gitu
Ya, ini Bu Tumino juga mau dicarikan jodoh ini ya. Ini ibu-ibu semua loh. Jangan-jangan sudah simbah-simbah ini ya. Kok pada ribut minta dicariin jodoh. Mas ini. Percaya enggak kita itu Ini ibu berkeberapa ini ya? Bahkan banyak yang usia 60-70 mereka itu kan begini Mas. Biasanya mereka itu kan mungkin mereka masih punya anak dan cucu. Cuma mereka kan dengan anak cucu mereka tidak bisa enjoy. Kadang-kadang butuh ada yang jai ngomong, yaitu kan harus sepantaran. Jadi butuh pendamping hidup. Jadi survei kita biasanya memang rata-rata di usia itu butuh teman untuk bicara, bukan kepada anak atau cucu tapi teman untuk saling berbagi untuk menghadapi hari esoknya. Dan di pandemi kemarin survei kita memang tingkat perceraian itu tinggi sehingga banyak orang untuk mencari jodoh setelah pasca pandemi ini. Oke, ya terima kasih. Tadi siapa ya? Bu Tumino tadi ya. Oh, Bu Astuti. Bu Astuti ya. Ya, ini Bu Tumino yang tadi katanya ini pertanyaan tambahan. Bisa dicarikan jodoh bisa. Bisa, silakan hubungi nomor saya. Ya, oke. Nanti ini juga ada dari Mbak Rosi yang ada di Turi. Halo, saya Rosi di Turi. Kalau di Kopi Kemuning itu areanya ada outdoor indoor atau gimana? Terus sering ada promo atau enggak ya? Ya, monggo. Mas, kalau di Kopi Kemuning itu kan kita ada area limasan untuk indoor, terus di bawah itu juga ada area yang sebenarnya outdoor cuman ada atapnya lah, jadi masih bisa menikmati area pemandangan. Masih ini cuman kalau ya itu tadi handicapnya kalau hujan terlalu deras ya agak harus geser. Ya, tentu saja kita pintar-pintar memilih ya. Maksudnya waktunya yang tepat untuk outdoor itu kapan gitu ya. Karena ini musim hujan mungkin lebih baik kalau yang indoor aja gitu deh. Kalau outdoor soalnya ada request Mbak Rara tadi, saya biasanya sering di request kalau ada event di request Mas. Mbak Rara. Ya, Mbak Raranya di sini, Mbak. Bukan Mas tapi Mas ini. Oke. Ya, oke. Bu Tumino lagi. Oke, bukan untuk saya jodohnya katanya. Ya, enggak apa-apa dinanyain orang dapat ganjaran kok, Mas. Suami saya masih seger. Gitu. Masih seger ya, Bu ya. Oke. Diajak minum kopi aja. Kalau gitu suaminya diajak minum kopi aja, Bu. Ya, oke. Pertanyaannya banyak sekali ya. Ini banyak sekali. Nah, sebelum kita tutup acara ini, mungkin untuk lebih detailnya ya supaya teman-teman bisa atau pendengar Star FM ini bisa mengetahui lebih lanjut atau lebih detail tentang Kopi Kemuning. Mungkin ada nomor HP atau IG yang bisa alamat. Oh, kalau mau lebih detail mengenai Kopi Kemuning nanti ada di Instagram @kopikemuning. @kopikemuning. Ya, silakan ya untuk Anda yang ingin lihat seperti apa, Anda bisa kepoin Instagramnya di @kopikemuning. Oke, nanti kalau ada promo-promo juga biasanya kita di story. Oke. Kalau nomor WA ada? Nomor WA? Nomor WA-nya dibuka dulu. Hafal. Buka dulu, Mas. Biasa, Mas. Ya. Oke. Oh, ini masih nyari-nyari nomor WA. Nomor WA-nya di 0813 9032 8180. Oke, iya, oke. Itu ya bisa dicatat ya. Dan untuk Mas Rian ya, karena banyak sekali yang minat nikah gratis ya. Nomor WA Mas Rian berapa nih? Ya, jadi untuk informasi tentang golek garwa atau cari jodoh ataupun nikah bareng itu bisa di @nikahbareng IG-nya. Kemudian kalau Facebooknya itu dicari jodoh dan nikah istimewa. Kemudian kalau hotline-nya itu di 081 579 08 232. Jadi 081 579 08 232. Nanti saya jawab sendiri, tidak mesin menjawab ya. Itu layanan konsultasi juga loh, Mas. Maksudnya kalau ada problem rumah tangga atau apa, wah kita insya Allah kita sangat membantu. Begitu. Oke ya. Nah, biasanya di acara Fun with Business ini kan ada teman saya yang namanya Koh Martin ya. Tapi pada malam hari ini Koh Martin kebetulan berhalangan hadir, dan ini Koh Martin tadi sudah mengirimkan voice note-nya. Ya, kita dengarkan bersama-sama apa komentar Koh Martin tentang Kopi Kemuning ini. Selamat malam semua Star FM ya. Kalau bisnis unik itu hari ini tuh emang luar biasa ya, karena kreativitas di mana-mana. Nah, bisnis unik itu menjadi keperluan dan kebutuhan dalam setiap orang berbisnis itu. Nah, yang harus lebih difokuskan itu prioritas satu tetap produknya diterima oleh pasar dan bagus ya.
Karena hari ini juga mulai berkembang tren-tren baru yang menjebak, yang itu sifatnya hanya sementara saja, itu tren diskon. Jadi orang merasa keren kalau diskonnya besar. Nah, itu juga harus dihindari. Nah, keunikan-keunikan yang dibangun harus berarah dan berorientasi kepada produk atau jasa yang menjadi cita rasa atau yang jadi pengikat antara konsumen dan pembeli. Itu yang utamanya adalah di keunikan produk di dalam hal kualitas mungkin ya di situ, dan sesuai dengan harga. Itu akan bisa menjaga eksistensi jangka panjang, mungkin bisa sampai ke dekade dan ke generasi berikutnya. Itu kalau kualitasnya dijaga, eksistensinya dijaga sesuai dengan pasar gitu. Ya, gitu dulu. Mohon maaf ya nih Pak Budi juga ya, Pak Aryan Budi dan Pak Pendeko, itu kopinya menarik tuh Pak untuk mampir nanti saya ke sana gitu. Terus berjuang ya sahabat dari Star FM ya, fun with business ya. Bisnis itu harus bersenang-senang ya, bisnis dengan passion, dan kita menciptakan suatu hal yang baru untuk konsumen agar konsumen makin cerdas, bukan dibodohi oleh produsen gitu. Mari kita sama-sama berlomba-lomba untuk menciptakan kreativitas baru yang menyenangkan gitu. Ya, selamat dan sukses buat semuanya. Mohon maaf saya nggak bisa hadir. Ya, itu tadi Ko Martin ya. Betul sekali. Oke, nanti kita kapan-kapan ketemu ya. Saya akan ajak Ko Martin ke Kopi Kemuning saja. Tapi nggak diajak nikah lagi. Kayaknya perlu berapa lapis ini izinnya. Oke ya. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Sengut, kemudian Mas Rian. Acara ini jadi rame banget ya. Banyak sekali ini penanyanya karena memang menarik sekali, apalagi temanya tentang menikah. Waduh. Satu yang enak itu, apalagi cuma dengan kopi. Punya istri, punya kopi, wah rasanya dunia itu lengkap Mas. Ya betul ya. Oke. Terima kasih, dan moga-moga apa yang kita diskusikan pada malam ini bisa menginspirasi pendengar Fun with Business dimanapun berada. Ya, demikian tadi pendengar bincang-bincang kami, dan sangat menarik sekali, dan tentu saja harapan kami adalah Anda bisa mengambil inspirasi dari apa yang kami diskusikan pada malam hari ini. Untuk pemenangnya nanti kita akan hubungi siapa saja yang beruntung pada malam hari ini ya. Mohon maaf karena saya tidak bisa mengumumkan saat ini karena waktunya sudah terbatas. Pendengar, kami akan hadir lagi insya Allah nanti Selasa depan dengan narasumber yang tidak kalah spektakulernya. Saya Budi Utomo pamit mundur. Terima kasih. Assalamualaikum.